Setelah di akhir tahun lalu Ultraman Z dapat sebuah mantle atau sebuah jubah gitu, sekarang giliran si Ultraman Jid Pak yang bakal punya mantle juga. Dimana jujur aja nih ya, gua ngerasa agak sedih sih sama pemberian mantle ini. Karena kalian semua pasti tahu lah kalau di luar sana ada beberapa Ultraman yang jauh lebih layak buat dapat mantle gitu. Iya, gua tahu mantle si Z sama si anak durhaka yang dikasih sama si Ultraman Zero itu kayak semacam tanda pengakuan aja antara guru dan muridnya gitu. Cuma buat orang yang gak tahu sama asal-usul mentalnya, mereka berdua ini jadi kelihatan jauh lebih berpengalaman dan terhormat gitu guys dari Ultraman yang belum punya mental. Oke lah, daripada kita ngebahas dua Ultraman ini mulu, langsung aja jangan lupa like video ini dan mending kita bahas aja 5 Ultraman yang harus punya mental atau sebuah jubah. Oh ya, seperti biasa sedikit spoiler, buat yang nomor 4 nanti ada Ultraman biasa yang berhasil nyelamatin Dewa Ultraman Pak. Wajib dikasih mantle sih sebagai penghargaan. Oke, buat yang pertama ada Ultraman 80, dimana berhubung Ultraman 1 ini punya profesi yang mulia banget, yaitu seorang guru. Beliau ini udah sewajarnya banget guys kalau mau dikasih mantle atau semacam jubah gitu, minimal dikasih tanda bintang lah kayak si Zofi, supaya beliau ini punya penghargaan. Jangan sampai kayak guru di sebuah negara gitu Pak, yang berasa kurang dihargai. Dikit banget loh gajinya. Ditambah lagi profesi guru Ultraman 1 ini nggak cuma pas dia tinggal di bumi aja, melainkan di Land of Light beliau ini jadi seorang guru juga guys. Guru yang terkenal banget malah. Oh ya, selain karena dia yang seorang guru, si Ultraman 80 ini kan sering nolongin si Putri Yulian kan, yang harusnya ya bisa dong dia dikasih mantle. Terus seperti yang kita semua tahu juga kalau si Ultraman 80 ini salah satu anggota dari Ultra Kyodai Pak. Jadi udah harus banget beliau ini punya mantle gitu. Mantle warna merah gitu kayaknya cocok sih buat si 80 ini. Kayak mantle Ultra Kyodai yang lain guys. Ultraman 80 Ultraman kita semua. Kami berterima kasih pada Pak Guru. Benar-benar berterima kasih. Lanjut, buat yang kedua ada Ultraman Hikari. Walaupun gak punya kemampuan bertarung yang di luar nalar, untungnya si karyawan Bandai ini punya otak yang di luar nalar Pak. Ya gimana enggak, alat berubah Ultraman yang bisa ngebuat para penggunanya itu jadi kuat banget kayak Z-Riser sama G-Riser, itu semuanya dibuat sama si Ultraman Hikari ini guys. Alat berubah yang dipakai sama dua Ultra bermental tadi Pak. Bahkan karena saking cerdasnya, beliau ini sampai bisa bikin sebuah perangkat yang bisa ngebuat Ultraman yang udah mati jadi hidup lagi guys. Jujur ini di luar nalar banget sih. Bayangin Pak, kalau penemuan si Hikari ini gak pernah ada, mungkin nasib si Ultraman Mbah itu bakal meningsoy aja gitu, gak bisa dihidupin lagi sama si Zofi. Jadi udah sewajarnya banget kalau si karyawan Bandai ini dikasih mantle. Sebenarnya sih si Ultraman Hikari ini udah dikasih tanda bintang gitu guys sebagai penghargaan di dadanya. Cuma berhubung penemuannya ini bener-bener keren dan ngebantu Ultraman lain banget, dikasih jubah gitu sebagai penghargaan tambahan, jelas banget bakal bikin dia lebih dihargai. Terus sama halnya kayak si Ultraman 80 barusan yang seorang anggota Ultra Kyodai, beliau ini salah satu anggota dari Ultra Kyodai juga Pak, yang otomatis jadi alasan tambahan juga kenapa dia harus punya mantle gitu. Dibikin warna biru gitu kayaknya cakep deh, kayak si anak Diamond. Next, buat yang ketiga yang harus punya mental banget, di sini ada Ultraman Mebius. Setelah tugasnya berhasil buat ngelindungin bumi, Ultraman 1 ini pun dapat banyak pengalaman guys. Dimulai dari pengalaman jadi manusia, pengalaman gimana rasanya punya teman manusia, dan yang bikin gua yakin si Ultraman Mebius ini harus punya mental banget, beliau ini sering ngalahin musuh-musuh yang kuat banget Pak. Ya kalian pasti tahu sendiri lah gimana kuatnya musuh-musuh
yang dia lawan di seriesnya itu. Yang otomatis si Ultraman Mebius ini jadi punya pengalaman yang jarang dimiliki sama Ultraman kebanyakan. Terus selain karena punya pengalaman dari seriesnya, berhubung si Ultraman Mebius ini sering muncul dan bisa dibilang anak emas di zamannya, setelah seriesnya tamat pun beliau ini masih dapat banyak pengalaman guys. Sering jadi karakter penting malah di banyak kejadian penting. Ditambah lagi kayak si Ultraman 80 sama si karyawan Bandai barusan, si Ultraman Mebius ini salah satu anggota dari Ultra Kyodai juga pak. Jadi udah cocok banget Ultraman satu ini dikasih mental. Oh iya, satu lagi guys, gua hampir lupa. Seperti yang kita semua tahu, si Ultraman Mebius ini buat info terbarunya ya, beliau ini udah jadi guru di Land of Light pak. Dimana lagi-lagi jangan sampai seorang guru itu kurang dihargai kayak di sebuah negara tertentu. Pokoknya harus dihargai guys. Minimal dikasih tanda bintang gitulah kayak si karyawan Bandai. Atau kalau emang mau dikasih mental beneran, mungkin mental warna silver gitu kayak si Ultraman Leo, mungkin cocok kali ya sama penampilan si Mebius yang lebih nonjolin warna silvernya. Lanjut, buat yang keempat ada Ultraman Reboot. Lah, bukannya si Ultraman Reboot ini belum punya banyak pengalaman ya bang? Masa udah dikasih mental aja? Ya, betul guys, si Ultraman ngajak reboot ini buat saat ini bisa kita sebut seorang Ultraman yang belum punya banyak pengalaman pak. Tapi kalau teman-teman semua sampai bilang Ultraman satu ini gak punya pengalaman yang di luar nalar gitu, itu salah banget sih. Karena bagi teman-teman semua yang mungkin lupa atau belum tahu sama sekali, si Ultraman Reboot ini pernah berkorban guys buat nyelamatin banyak Ultraman sekaligus pak. Dan yang bikin di luar nalarnya, seperti yang gua bilang di awal video, si Ultraman King juga yang seorang dewa Ultraman itu dia selamatin juga guys sama kekuatannya. Yang pada akhirnya si ngajak ribut ini masuk ke dimensi lain sama para Absolutian. Buset, ini di luar nalar banget sih, terutama karena nyelamatin si Ultraman Kingnya. Bener-bener keren banget pak. Sebenarnya sih gua yakin si Ultraman King juga bisa nyelamatin dirinya sendiri guys sama semua Ultraman yang ada di situ. Cuma berhubung keduluan sama si Reboot, ya udah kembali ke setelan pabrik pak. Jadi tukang nonton lagi. Menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah Ultraman satu ini layak juga dikasih mental kayak 3 Ultraman sebelumnya dengan bermodalkan udah pernah nyelamatin dewa Ultraman, atau nggak layak sama sekali gitu? Menurut gua pribadi sih layak-layak aja ya. Karena kan si Ultraman King itu salah satu Ultraman yang paling dihormati di Land of Light gitu. Dikasih mental warna merah cocok banget sih. Oke, buat yang terakhir atau yang kelima di sini ada Astra. Setelah si Ultraman Reboot barusan yang harus punya mental karena udah nyelamatin dewa Ultraman, di sini gua langsung keinget sama si Astra ini guys, dikarenakan beliau ini salah satu Ultraman yang sering nyelamatin suatu hal yang bahaya banget kalau dibiarin gitu. Dimana si Astra ini yang dibantu sama kakaknya yaitu si Ultraman Leo itu berhasil nyelamatin planet bumi sama Land of Light pak, yang mau bertabrakan karena ulah si Babaru Seijin. Bener-bener mau dibikin tabrakan gitu loh sama si Babaru. Jujur guys, ini di luar nalar banget sih. Gak kebayang pak gimana jadinya kalau si Babaru itu gak bisa dikalahin, sama gimana jadinya kalau Ultra Ki ini gak bisa diperbaikin sama mereka berdua gitu. Pasti tinggal kenangan aja sih 2 planet ini. Terus selain berhasil nyelamatin 2 planet sekaligus, si Astra ini juga jadi salah satu Ultraman yang berperan besar dalam penyelamatan Putri Yulian sama si Regulus gitu. Yang jelas banget jadi alasan juga kenapa si Astra ini harus punya mental warna silver gitu. Bakal cocok sih kayaknya biar sama kayak kakaknya. Berarti harus minta ke si tukang nonton dong kalau gitu. Oke ya, jadi itu dia 5 Ultraman yang harus punya mental atau sebuah jubah. Kalau teman-teman semua pengen berpendapat, pengen nambahin informasi, atau pengen ngoreksi, siapa tahu ada informasi yang gua kasih di sini salah, langsung aja kalian tulis di kolom komentar ya. Mari kita ramaikan pak kolom komentar video ini dengan pembahasan yang menarik ini gitu. Ya udah gitu aja dulu. Kalau kalian suka sama video hari ini, klik tombol like-nya dan kita ketemu lagi di video terbaru nanti guys. Yo.